Pada saat ini petir emas menembus ruang kosong dan menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi Muhan sangat jelek. Dia tidak menyangka Xiaoyan masih bisa dengan keras kepala merebut serangannya bahkan pada tahap ini. Hal ini menyebabkan dia menjadi semakin marah. Bajingan kecil, aku ingin melihat berapa kali lagi kamu bisa menghindar. Kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tidak banyak doki yang tersisa di tubuhmu. Jika kamu terus menghabiskan dokimu, kamu tetap akan mati, ucap Muhan. Grandmastermu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mati di tanganmu, ucap Xiaoyan. Ruang kosong tidak jauh dari situ menjadi sedikit terdistorsi. Xiaoyan yang mengenakan jubah dao besar muncul sekali lagi. Pada saat ini jubah dao di tubuhnya jauh lebih kokoh dibandingkan sebelumnya. Dengan bantuan sisa doki di tubuhnya, Xiaoyan mampu menyatu sepenuhnya dengan ruang kosong di sekitarnya dalam waktu yang singkat. Bahkan Muhan tidak dapat mendeteksi posisinya. Namun seiring berjalannya waktu, periode penyembunyian yang singkat secara bertahap berubah menjadi penghindaran jarak pendek. Doki yang dipulihkan dari pil pemulihan energi tingkat 8 tidak cukup untuk mendukung kebutuhan Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan saat ini hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Muhan. Untungnya karena Raja Utara menunda Muhan, Xiaoyan bisa mengatur nafas. Boom! Muhan tiba-tiba melontarkan pukulan ke depan dan mengirim Raja Utara terbang mundur beberapa meter. Kekuatan yang menakutkan meninggalkan lubang sedalam beberapa inci di permukaan tubuh Raja Utara. Untungnya Raja Utara hanyalah boneka. Jika itu adalah orang yang hidup, pukulan ini saja sudah cukup untuk merenggut separuh nyawanya. Muhan mengerutkan kening sambil menatap Raja Utara yang telah dikirim terbang. Saat tubuh Raja Utara bersentuhan dengan petir, ia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Saat petir berkedip, lubang di dada Raja Utara dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat adegan ini, wajah tua Muhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia pernah melihat monster dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat monster seperti itu. Tuanya memang menakutkan, tapi dia tidak menyangka boneka itu sama menakutkannya dengan tuanya. Terlebih lagi yang paling mengejutkan Muhan adalah setiap kali Raja Utara bersentuhan dengan sambaran petir itu, luka di tubuhnya tidak hanya akan pulih, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat. Monster ini pada dasarnya adalah dewa perang yang tak terkalahkan di kolam petir kehampaan. Brengsek! Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki begitu banyak hal yang menantang surga? Ucap marah Muhan. Bahkan Raja Utara yang hanya bandi elit bintang 6 memiliki keunikan yang tak terduga. Jika dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, bukankah dia akan dapat dengan mudah menangani apa yang disebut ahli sejati bahkan tanpa Xiaoyan? Seperti dugaan Muhan dalam hatinya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya Xiaoyan. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Raja Utara yang telah pulih menyerangnya sekali lagi. Di sisi lain Xiaoyan juga menggunakan waktu singkat ini untuk segera memulihkan sisa doki di tubuhnya. Dia tahu bahwa meskipun kemampuan pemulihan Raja Utara sangat menantang di kolam petir kehampaan, dia masih tidak bisa mengendalikan doki. Selain perbedaan kekuatan antara dia dan Muhan, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan oleh Muhan. Jika dia ingin menstabilkan dirinya sendiri, pada akhirnya Xiaoyan masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah menelan 2 pil pemulihan energi tingkat 8, Xiaoyan mundur sambil menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil di tubuhnya dengan cepat. Untayan doki terus-menerus disuntikkan ke pusaran di tubuhnya. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan maju, ratusan sambaran petir terus-menerus membebardir jubah dao besar di permukaan tubuhnya. Namun dalam sekejap, mereka semua dilahap oleh jubah dao besar. Kekuatan spasial pada jubah dao besar juga menjadi semakin lebih padat. Pada saat ini ledakan keras terdengar. Dao skill yang menakutkan membuat Raja Utara terbang ribuan kaki jauhnya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan dada Raja Utara ambruk. Retakan panjang muncul di perut Raja Utara. Muhan dengan cepat mengangkat kedua tangannya. Saat segelnya berubah, sebuah formasi melesat dan menjebak Raja Utara di dalamnya. Raja Utara tidak dapat membebaskan diri dalam waktu yang singkat. Setelah melakukan semua ini, Muhan memandang Xiaoyan. Namun dia menyadari bahwa Xiaoyan telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Muhan sedikit mengernyit dan mendengus. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mengejar Xiaoyan. Dalam waktu singkat,
Muhan sekali lagi melihat sosok Xiaoyan. Namun ketika dia melihat yang terakhir, Muhan mengerutkan keningnya. Ini karena Xiaoyan sebenarnya sedang duduk bersila di udara. Kedua tangannya berbentuk segel latihan. Sepertinya dia sedang menyempurnakan sesuatu di tubuhnya. Di permukaan tubuh Xiaoyan, jubah daun besar yang hitam pekat melepaskan kekuatan hisab yang ganas. Itu menarik sebuah petir di kehampaan. Saat sambaran petir itu bersentuhan dengan jubah daun besar, mereka dengan cepat dilahap oleh jubah daun besar. Ada titik cahaya hitam pekat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang yang menyatu dengan jubah daun besar. Energi pada jubah daun besar juga secara bertahap menjadi semakin padat. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Mengapa bocah busuk ini mampu melahap petir? Jangan bilang kalau kedua orang ini berasal dari rahim yang sama, ucap Muhan. Ekspresinya sangat suram, hatinya menjadi semakin serius dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Detik berikutnya Muhan tiba-tiba mengeluarkan auranya yang kuat. Cahaya keemasan meluap ke segala arah. Tubuh Muhan melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Namun mata Xiaoyan masih tertutup rapat saat dia memurnikan pil obat di tubuhnya. Ekspresi wajah Muhan tiba-tiba menjadi kejam. Dia melambaikan tangan kanannya dan jari-jarinya membentuk cakar. Dauki berkumpul di ujung jarinya. Itu seperti pisau tajam yang bisa menembus logam seperti lumpur. Dia membidik kepala Xiaoyan dan dengan kejam mengayunkan cakarnya ke bawah. Jika cakar ini mendarat di kepala Xiaoyan akan langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Melihat Xiaoyan tidak mengelak, ekspresi wajah Muhan menjadi semakin ganas. Tindakan cakarnya menjadi semakin kejam. Dia ingin membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Mati! Teriak Muhan. Namun tepat ketika cakar Muhan berjarak kurang dari 1 inci dari wajah Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di mata hitam gelapnya. Pada saat yang sama sebuah pemikiran melintas di benaknya dan jubah kasah hitam yang dibentuk dari daun besar atau kekuatan spasial langsung memancarkan cahaya terang. Cahaya aneh itu langsung menyembunyikan seluruh aura Xiaoyan. Cakar yang dipenuhi aura mengesankan dengan keras merobek ruang kosong. Pada akhirnya itu bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Xiaoyan. Kemunculan adegan ini langsung membuat wajah Muhan menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat dia bereaksi, sosok Xiaoyan sudah muncul beberapa meter jauhnya. Saat Muhan mengangkat kepalanya untuk melihat, Xiaoyan sudah mengulurkan tangannya. Ada daya hisab yang kuat di telapak tangannya. Garis-garis hitam kecil yang tampak seperti ikan perak muncul di ruang kosong. Mereka secara bertahap berkumpul di telapak tangan Xiaoyan dan berubah menjadi rolet hitam seukuran kepalan tangan. Seluruh rolet tampak seperti versi miniatur dari impuls spasial. Di tengah rolet ada kegelapan pekat. Jika seseorang menatapnya dengan seksama, dia akan dapat merasakan kekuatan hisab yang samar-samar terlihat yang akan menyebabkan jiwanya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Di sekeliling rolet itu ada pusaran air yang berputar berlawanan arah jarum jam. Dalam aspek ini, terlihat agak mirip dengan reinkarnasi Buddha marah karya Xiaoyan. Satu-satunya perbedaan adalah pusaran air ini kosong, sedangkan reinkarnasi Buddha marah adalah api surgawi yang luas. Apakah ini bentuk embrio dari teknik kehampaan? Gumam Xiaoyan. Saat rolet itu berangsur-angsur berkumpul, wajah Xiaoyan yang baru saja agak merah menjadi pucat sekali lagi. Jelas sekali bahwa pengumpulan kekuatan dari teknik kehampaan merupakan konsumsi Dauki yang sangat menakutkan. Namun di mata gelap Xiaoyan ada kegembiraan yang tidak biasa. Ekspresi Muhan tanpa sadar berubah ketika dia melihat Xiaoyan sebenarnya aman dan sehat. Ekspresinya langsung terkejut saat melihat rolet hitam pekat di tangan Xiaoyan. Setelah mengalami reinkarnasi Buddha marah tadi, dia tanpa sadar merasakan ketakutan terhadap benda berbentuk rolet di tubuh Xiaoyan. Mata Muhan berputar sedikit. Baru kemudian dia menemukan bahwa rolet hitam pekat di tangan Xiaoyan bukanlah reinkarnasi Buddha marah yang dia gunakan sebelumnya. Saat itulah dia diam-diam menghela nafas lega. Ekspresi wajahnya sekali lagi berubah menjadi gelap dan dingin. Bocah nakal, kamu benar-benar seekor luwak, ucap Muhan. Xiaoyan tidak berkomitmen saat menghadapi ejekan Muhan. Provokasi semacam ini tidak berpengaruh padanya. Muhan mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan sebenarnya tidak tergerak. Dia dengan dingin mendengus dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sekali lagi melompat dan menerkam ke arah Xiaoyan. Tangan Muhan berubah
dan Doki dengan cepat menggumpal di telapak tangannya. Telapak tangannya terlempar ke depan dan cahaya keemasan segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia menatap cahaya keemasan terang yang menuju ke arahnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan rolet hitam pekat di telapak tangannya terbang di depan Xiaoyan dan dengan cepat bertambah besar ukurannya. Rolet hitam pekat menyerbu ke arah cahaya keemasan. Mengikuti kilatan cahaya hitam, teknik Dao menakutkan tampaknya telah ditelan ke dalam lubang hitam saat bertabrakan dengan rolet hitam pekat. Sebuah cahaya menyala dan menghilang. Apa? Hati Muhan langsung kaget saat melihat adegan ini. Ekspresi wajahnya juga berubah. Siapa yang menyangka bahwa teknik Dao sekuat itu akan tertelan oleh celah spasial yang terlihat biasa ini? Bagaimana ini mungkin? Muhan sekali lagi tanpa sadar berseru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini sejak dia mulai berlatih. Teknik Dao kelas Tian sebenarnya ditelan oleh celah spasial. Setidaknya roda aneh di depannya ini mirip dengan celah spasial yang dia kenal. Hahaha, tidak ada yang tidak mungkin. Jika kamu harus menjelaskan, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Ucap Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar suara tidak percaya Muhan. Kata-katanya mengandung nada mengejek, menyebabkan Bandi bintang 9 di depannya ini sekali lagi mengerutkan keningnya. Dengan pengalamannya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia mengenali semua hal aneh di benua. Tapi benda seperti retakan spasial di depannya ini jelas bukan sesuatu yang diaglomerasi dari semacam formasi atau benda lainnya. Benda ini jelas diaglomerasi dari suatu jenis energi khusus. Mata Muhan menatap tajam ke rolet aneh di depannya. Berbagai hal yang bisa dibandingkan dengan rolet ini dengan cepat terlintas di benaknya. Sesaat kemudian dia akhirnya memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba terangkat saat dia menatap Xiaoyan dengan mata terkejut. Ekspresi wajah tuanya sepenuhnya menjelaskan apa yang disebut ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebenarnya kekuatan jalan kehampaan, ucap Muhan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara tajam angin kencang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ekspresi Muhan tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru berbalik dan melayangkan pukulan ke depan. Bang! Suara keras dan jelas terdengar. Muhan mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Ketika dia berbalik, tubuh Raja Utara juga terlempar. Setelah itu kakinya dengan kejam menginjak petir. Saat kekuatan dicurahkan, petir perak dimakan oleh Raja Utara. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia berdiri di samping Xiaoyan. Muhan sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya ke Raja Utara. Pada akhirnya tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedingin es. Saat ini tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya sedikit gemetar. Serangan diam-diam Raja Utara telah membuatnya lengah. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Itu adalah kekuatan Dao besar, atau yang disebut teknik kehampaan. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan mampu mengendalikan teknik kehampaan di usia yang begitu muda, ucap Muhan. Mata Muhan sedingin es saat dia menatap Xiaoyan. Nada suaranya sebenarnya dipenuhi rasa iri. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun juga teknik kehampaan adalah sesuatu yang bahkan lebih ilusi daripada Doki. Banyak orang tidak dapat menyentuhnya sepanjang hidup mereka. Xiaoyan yang berdiri di depannya hanyalah bandi elit bintang 3. Namun dia mampu mengendalikan kekuatan kehampaan. Bagaimana mungkin Muhan yang mengakui ahli tidak merasa cemburu? Setelah mendengar kata-kata Muhan, Xiaoyan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Muhan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia benar-benar tertawa karena alasan yang tidak diketahui. Hahaha, bakat kultivasimu dan harta karun di tubuhmu benar-benar membuat lelaki tua ini sangat terkejut. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama bertahun-tahun, ucap Muhan. Lalu haruskah aku merasa terhormat? Ucap Xiaoyan. Hahaha, bukan hanya itu. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang pertama dalam 100 tahun terakhir yang telah berusaha keras untuk dihadapi oleh diriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa serangga seperti semut akan mampu melakukannya. Membuatku berusaha keras, namun kamu telah melakukannya, ucap Muhan. Xiaoyan tidak berkomentar. Dia menurunkan kelopak matanya dan sedikit mengangguk. Setelah itu dia membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, aku ingin tahu, siapakah 100 tahun yang lalu yang menyebabkanmu berusaha keras untuk berurusan denganmu?
ucap Xiaoyan. Setelah berbicara sampai saat ini, mata Muhan tiba-tiba mengeras. Matanya menyipit saat dia menatap Xiaoyan. Aku merasa kamu benar-benar tidak tahu cara mengobrol. Mulutmu seperti pisau, dan lidahmu seperti jarum. Kamu berspesialisasi dalam berbicara, ucap Muhan. Alis santai Xiaoyan perlahan berkerut. Tatapannya agak gelisah saat dia terus mengamati sekelilingnya. Petir di ruang sekitarnya tanpa sadar mundur, meninggalkan ruang melingkar yang besar. Aku hanya ingin tahu siapa yang memiliki kekuatan tirani seperti itu. Lagi pula bandi elit bintang 9 bukanlah seseorang yang bisa ditantang dengan mudah, ucap Xiaoyan. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Orang ini tidak hanya punya permusuhan besar denganku, kamu juga mengenalnya. Jika dia tetap tinggal di kota liar kuno, aku tidak akan menyandang gelar dua tiran hari ini, ucap Muhan. Tatapan Xiaoyan sedikit mengeras. Untuk bisa menerima pujian seperti itu dari Muhan, yang terpenting adalah dia juga mengenal orang tersebut. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan tiba-tiba sadar kembali. Tokoh tersebut muncul di benaknya. Sosok itu memiliki sosok kokoh dan setengah tubuh lebih tinggi dari orang biasa. Hal yang paling menarik perhatian dari dirinya adalah kepalanya yang botak berkilau dan aura tirani tak kasat mata yang dibawanya. Itu adalah Zoutai, ucap Xiaoyan. Hahaha, dialah orang ini. Saat itu ketenaran Zoutai di kota kuno tidak kalah dengan milikmu. Namun yang membuatku heran adalah Zoutai bukan hanya anggota persekutuan alkemis. Bahkan kamu adalah kepala alkemis dari persekutuan alkemis, ucap Muhan. Setelah mengatakan itu, tangan keriput Muhan yang tersembunyi di balik lengan bajunya tiba-tiba terangkat. Tangannya dengan cepat membentuk segel rumit. Tatapan Xiaoyan mengeras. Saat dia melihat penampilan Muhan, dia sedikit terkejut. Dia tidak berani gegabah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan membentuk segel. Kekuatan teknik kehampaan dengan cepat berkumpul di depannya. Hahaha, apakah sekarang kamu ingin bersembunyi? Sudah terlambat, ucap Muhan. Banyak simbol misterius yang memancarkan cahaya keemasan muncul di ruang kosong sebelum cakram hitam di depan Xiaoyan terbentuk. Akhirnya mereka secara bertahap membentuk formasi melingkar yang besar. Baru pada saat inilah Xiaoyan tiba-tiba menyadari ruang di bawah kakinya sebenarnya telah diatur oleh Muhan dalam waktu yang singkat ini. Saat simbol itu muncul, Xiaoyan segera merasakan bahwa doki di dalam tubuhnya telah ditekan oleh tekanan yang aneh. Kecepatan sirkulasi dokinya sebenarnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Dia dengan jelas merasakan bahwa keseluruhan kekuatannya ditekan setelah kemunculan formasi ini. Terlepas dari apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kecepatan sirkulasi dokinya, semuanya ditekan. Brengsek, orang tua ini benar-benar sulit dihadapi, ucap Xiaoyan mengumpat dengan marah di dalam hatinya. Di saat yang sama dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu meremehkannya. Dia berpikir bahwa Muhan pasti tidak akan bisa menangkapnya dengan bantuan teknik kehampaan. Namun dari situasi saat ini, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Hahaha, aku tidak pernah menganggur selama 100 tahun ini. Untuk bisa mengalahkan Zoutai 100 tahun kemudian, aku telah menggunakan 100 tahun untuk menggabungkan domainku sendiri dengan formasi yang kumiliki. Proses ini mungkin sulit, tetapi hasilnya persis seperti yang aku inginkan. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk menguji kemampuannya. Domain formasi emas, mengaktifkan, teriak Muhan. Dengan teriakannya, formasi di bawah kaki Xiaoyan tiba-tiba berputar dengan aneh. Awalnya itu tampak seperti formasi besar. Namun dalam waktu singkat ini, banyak formasi menakutkan yang tidak sedikit pun lebih lemah terbentuk di seluruh domain. Berbagai formasi muncul dan cahaya keemasan menyilaukan yang berisi energi menakutkan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, tekanan menakutkan yang menyelimuti tubuh Xiaoyan menjadi sangat lemah. Merasakan hal ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Namun sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan yang menyilaukan telah tiba di depannya. Xiaoyan tidak berani gegabah. Tubuhnya menahan tekanan menakutkan yang datang dari sekelilingnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menangkap udara. Penguasa Suan segera muncul di tangannya. Lengannya bergetar dan penguasa besar itu menari. 6 penguasa mengalir tubuh sendi, teriak Xiaoyan. Dengan raungan rendah, Xiaoyan memegang erat penguasa Suan dengan kedua tangannya. Kedua kakinya melangkah maju dan penguasa Suan itu dengan lincah menari. Ekspresinya serius saat dia memblokir semua cahaya keemasan yang melintas.
Doki yang baru saja dipulihkan dengan cepat habis lagi pada saat ini. Muhan segera mendengus dingin, kemudian sosoknya muncul di depan Xiaoyan. "Huh, aku ingin melihat bagaimana kamu memblokirnya," ucap Muhan. Teriakan keras terdengar saat kaki Muhan dengan kasar menginjak penguasa Suan yang menarik dengan cepat. Penguasa Suan segera menjadi lamban. Tubuh Muhan berbalik dan bersandar pada tubuh penguasa. Dia berbalik lalu dengan kejam menendang tubuh Xiaoyan. Boom! Kekuatan menakutkan mengalir deras dan wajah Xiaoyan memerah. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tubuh rampingnya pun terbang mundur tak terkendali. Namun Muhan tidak mau membiarkan masalah itu begitu saja. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong dan ruang di bawah kakinya meledak. Tubuhnya sekali lagi meminjam kekuatan untuk terbang ke depan dan sebuah tinju menghantam dada Xiaoyan. Namun saat tinju Muhan hendak mendarat, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah pucat Xiaoyan. Tangannya memegang penguasa Suan berat, membalik dan meraih penggaris besar itu. Lengannya terayun penguasa Suan dengan keras menghantam bahu kiri Muhan. Sesaat kemudian, cincin penyimpanan di jari Xiaoyan menyala, kemudian penguasa Suan tersimpan di dalamnya. Pada saat yang sama, garis retakan spasial tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Tubuhnya melintas lalu menghilang ke dalamnya. Tubuh Muhan juga terhenti. Tangan kanannya yang keriput memegangi bahu kirinya. Wajahnya sedikit berkedut dan keringat dingin mengalir dari sudut matanya. Jika bahu kirinya tidak pulih selama beberapa bulan, akan sulit baginya untuk menggunakannya kembali. Serangan habis-habisan Xiaoyan telah menyebabkan dia sangat menderita. "Bajingan kecil, hari ini aku pasti akan mencabik-cabikmu." Tubuh Muhan tiba-tiba berbalik dan segel di tangannya berubah dengan cepat. Formasi dalam domain sekali lagi berubah, membentuk perisai cahaya formasi setengah lingkaran. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 jenis formasi ofensif yang kuat terbentuk. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti pedang tajam yang mengintimidasi mata orang. Tidak ada yang berani membuka mata. Pada saat ini Xiaoyan disegel di dalam formasi. Hehehe, selamat menikmati. Di masa lalu, formasi ini telah membunuh bandi elit bintang 9. Meskipun telah digabungkan ke dalam domainku dan kekuatannya telah dikurangi, itu masih lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, ucap Muhan menatap Xiaoyan yang muncul di dalam formasi. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan juga sama seriusnya saat dia melihat formasi ini. Dibandingkan sebelumnya, distribusi energi dalam formasi di depannya bahkan lebih merata. Semua aura dari formasi besar digabungkan menjadi satu. Sepenuhnya mengaglomerasi formasi ini menjadi satu formasi. Kekuatannya bisa dikatakan berlipat ganda. Setelah formasi ini diaktifkan, letusan energi di dalamnya akan semakin sulit untuk diblokir. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan apapun tidak akan berdaya. Bahkan jika itu adalah teknik kehampaan, di bawah pengaruh penghalang cahaya, Xiaoyan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu menggunakan teknik kehampaan, menghabiskan Doki dalam jumlah yang sangat besar. Dengan Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk mengandalkan teknik kehampaan untuk bertahan dalam formasinya. Saat ini jika dia ingin mematahkan formasi ini, satu-satunya metode yang paling efektif adalah menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Dengan lambaian lengannya, penguasa Suan sekali lagi muncul di telapak tangannya. Tubuh Xiaoyan melayang di udara dan mengamati sekelilingnya. Melalui formasi ini dia menatap Muhan yang berada di luar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mundur setengah langkah. Penguasa Suan ditempatkan secara diagonal di belakangnya. Doki yang tersisa di tubuhnya dituangkan ke dalam penguasa Suan. Pada saat yang sama untaian energi kehampaan dengan cepat mengembun di permukaan tubuh Xiaoyan untuk membentuk jubah kasa hitam. Muhan menatap Xiaoyan yang berada di dalam formasi. Dia sudah menghapus segala pemikiran untuk meremehkan Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai ahli dengan level yang sama dengannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.